Untuk materi bab 2 yaitu penyajian data. Pertama kita buka SPSS dulu. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kalian tinggal klik cancel. Kemudian kembali ke modulnya, kita baca modul dulu. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan untuk melakukan penyajian data ini agar kita mampu menganalisa dan menyimpulkan setiap hasil keluaran dari data yang diberikan dalam bentuk box plot, histogram, dan stem and leaf. Nah, dasar teorinya, data itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, tabel itu apa? Tabel itu merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Sedangkan grafik merupakan gambar secara visual yang biasanya berasal dari tabel-tabel yang telah dibuat. Kemudian langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di contoh soal terdapat contoh 2.1. Data volume sel per 100 cm3 darah 50 orang wanita adalah sebagai berikut. Buatlah histogram, box plot, dan stem and leaf dari data tersebut. Nah, dari data ini kita diperintahkan untuk membuat histogram, box plot, dan stem and leaf. Caranya, kita kembali ke SPSS, klik variabel view, kemudian ketikkan nama variabel. Nama variabel di sini itu kalian terserah mau buat nama variabelnya apa. Di sini kakak mau buat darah. Kemudian enter. Setelah itu klik data view. Nah, di sini kalian tinggal pindahin data yang ada di sini itu kalian ketik aja 35,2. Kalian bisa ketik secara manual. Nah, 35,3 dan seterusnya. Tadi datanya ini udah kakak pindahin ke dalam ke dalam Excel. Nah, di sini kakak tinggal copy aja. Ini kakak copy. Kemudian paste di sini. Nah, ini data yang ada di modul sudah dipindahkan ke dalam SPSS. Kemudian tahap selanjutnya, tahap penyelesaiannya yaitu ketik analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian setelah itu explore. Nah, di sini kan ada darah. Darah itu kalian pindahkan dengan cara klik tanda panah ini akan pindah ke dependent list. Kemudian perintah di modul apalagi? Perintahnya adalah klik plot. Klik plot. Karena di sini kita mau buat histogram, jadi kita centang histogram. Setelah itu klik continue, lalu OK. Nah, ini sudah sesuai sama perintah yang ada di modul. Kemudian terdapat keluarannya yaitu ada histogram, ada stem and leaf, dan yang terakhir itu ada box plot. Kemudian keluaran ini harus kalian masukkan ke dalam laporan kalian. Kalian bisa masukkannya dengan cara di snipping aja. Ini. Nah, klik snipping. Kalian snipping aja ini gambarnya. Setelah itu kalian copy, kemudian kalian tempelkan di Word kalian. Itu untuk cara kalian mindahin gambarnya aja atau bisa kalian screenshot juga. Kemudian di sini, nah di histogram, perhatikan gambarnya bahwa gambarnya ini menjulur ke sebelah kiri. Kenapa menjulur ke sebelah kiri? Coba perhatikan gambarnya. Ini lebih cenderung menjulur ke sebelah kiri, maka data tersebut tidak berdistribusi normal, di mana nilai min-nya lebih kecil dibandingkan dengan nilai median dan modusnya. Kemudian untuk box plot sendiri,
ini ada garis paling bawah. Garis ini dinamakan sebagai nilai minimum. Yang paling atas namanya nilai maksimum. Kemudian ada garis panjang ini namanya whisker. Dan garis box bawah ini namanya kuartil pertama. Dan garis tengah ini namanya median. Median itu disebut juga sebagai kuartil kedua. Kemudian di sini terdapat kuartil ketiga, garis yang di atas kotak. Nah, di box plot sendiri, jika panjang tali whisker ini tidak sama, maka box plotnya itu tidak simetris, atau kotak yang ini dan yang ini itu tidak sama, maka ini dikatakan tidak simetris. Dan yang lebih besar itu kan dia kotaknya ke bawah, maka datanya menjulur ke kiri. Setelah itu ada stem and leaf. Di stem and leaf ini terdapat stem dan leaf. Di sini kan ada each leaf 1, berarti di sini bacanya satuan. Berarti dibaca 35,2, 35,3 dan seterusnya. Nah, dari stem and leaf ini kita ketahui bahwa data menyebar dari 35,2 sampai 45,9. Di sini juga terdapat multimodus, yaitu memiliki lebih dari satu modus. Modus itu apa? Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Di sini kita dapat melihat bahwa data yang lebih sering muncul itu ada 37, itu kemunculannya ada 2 kali, kemudian 39,8 juga kemunculannya 2 kali, dan 40 juga kemunculannya 2 kali. Begitu juga dengan 40,8, 41,4, 41,8, 42,1, dan seterusnya. Kemunculannya itu sebanyak 2 kali. Maka dia terdapat multimodus, yang modusnya itu lebih dari satu. Kemudian nilai kuartil kedua atau yang disebut dengan min itu, berarti itu adalah nilai tengahnya. Nilai tengah dari ini itu adalah 41,8. Nah, kurva frekuensi ini menjulur ke kiri, yang berarti nilai min itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai median dan modusnya.